Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan oyong yang enak banget. Untuk oyongnya kali ini nggak kita sayur bening, tapi mau kita tumis pakai tahu dan juga kecambah. Rasanya enak banget. Kita siapkan dulu oyongnya, tadi bagian kasarnya sudah aku buang ya. Kemudian mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh kecil-kecil kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau potong bunder-bunder boleh. Mau potong serong juga boleh. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan tambahannya. Aku mau pakai tahu kopong, Flavis. Tahu kopongnya mau kita potong-potong, boleh kecil-kecil ataupun mau rada gede juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan bahan tambahannya. Nanti aku mau pakai kecambah kedelai. Wah, ini udah masakan kesukaannya Flavi Kasih banget. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Di sini kita mau pakai cabai. Aku pakai cabai merah keriting dan juga campur rawit. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, pakainya yang merah keriting aja. Terus di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Terus ada bawang putih juga. Dan bumbunya ini aja Flavis, simple banget tapi rasanya enak dan juga nek wong Jawa ngomong ki nglawuhi. Sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya. Terus kalau sudah wangi, baru masukkan lomboknya atau cabenya. Kalau sudah, baru kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Tahunya masuk, kita mau oseng-oseng dengan bumbunya. Kalau sudah, baru masukkan oyongnya. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan masukkan juga kecambahnya, kecambah kedelai Flavis. Nah, sekarang kita akan masukkan juga nanti ada bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai gula, garam, dan juga ada penyedap rasa sedikit. Untuk gulanya aku mau pakai gula Jawa. Flavis bisa juga pakai gula putih, tapi lebih enak pakai gula Jawa Flavis. Kita aduk-aduk lagi. Biar kalian tercampur rata, tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Sekarang kita masak sampai nanti mateng. Seperti ini aja. Ini warnanya sayu banget, rasanya enak, gurih dan juga buket. Siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng putren yang enak banget. Kita siapkan dulu putrennya ya. Ini aku mau potong-potong, potong bunder-bunder. Misalnya Flavis mau potong panjang-panjang ataupun mau serong-serong ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita mau sisihkan. Kita siapkan bahan tambahannya. Kita mau pakai buncis. Nih aku beli buncisnya rada ketuan Flavis, jadi rada alot. Nanti kalau misalnya Flavis mau beli cari yang agak muda. Jadi dipotong juga enak, nanti juga rasanya lebih manis. Kita potong-potong, nanti bagian ujungnya tadi sudah aku buang ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simpel-simpel aja, yang seadanya di dapurnya Flavis aja. Yang penting kita ada lomboknya. Ada lomboknya aku pakai yang rawit. Misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, pakainya yang keriting ya, atau yang merah gede. Kadang-kadang kan ada yang nggak suka pedas, ya wis nggak apa-apa. Nggak harus ngikutin seleranya Flavi Kasih. Kita siapkan ada bawang merah, terus kita iris-iris bawang merahnya, ada juga bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Dah, ini aja bumbunya Flavis, yang simpel-simpel aja. Yang penting rasanya nanti enak banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan bawang brambangnya, biarkan nanti sampai rotok layu dan wangi. Baru masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering, di sini kita akan masukkan putrennya, buncisnya kita jadi satu aja, kita masukin bareng-bareng. Di sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai garam dan sedikit kaldu bubuk. Misalnya Flavis mau tambahkan micin juga boleh. Oh ya, tadi di sini aku tambahkan juga sedikit gula. Kita aduk-aduk lagi.
Kita masak sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita siap sajikan di meja makan. Cocok banget pagi-pagi maknya pakai tumisan kayak gini. Terus lauknya ayam goreng atau telur dadar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kulit belinjo yang enak banget. Ayo di sini siapa yang suka maem oseng-oseng kulit belinjo? Rasanya tuh kalau maem lauk ini jadi teringat masakan ibu zaman dulu ya. Sekarang kita siapkan kulit belinjonya. Nanti mau kita potong kecil-kecil aja kayak gini Flavis. Kalau misalnya Flavis hanya mau belah jadi 2 bagian, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, nanti kita cuci sampai bersih. Kalau sudah dicuci, ini mau dikukus Flavis. Sebenarnya bisa dikukus ataupun direbus sebentar, ataupun juga direndam pakai air mendidih sebentar, itu juga boleh banget. Terserah Flavis mau pakai cara yang mana. Hari ini aku mau pakai cara dikukus ya. Sambil menunggu dikukus, kita siapkan untuk bahan-bahan tambahannya. Di sini aku mau pakai tahu kuning Flavis. Tahu kuningnya tahu Bandung, jadi sudah ada rasanya ya. Misalnya Flavis mau pakai tahu yang putih ataupun pakai tahu yang coklat, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Seadanya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus di sini kita mau tambahkan pete Flavis. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Apalagi sekarang nih pete udah turun lagi harganya. Kemarin satu lenjer itu sekitar 5.000, ada yang 6.000, hari ini sudah 2.000 lagi. Wah, udah seneng banget. Pecinta petek nih rasanya tuh udah pengen beli hawanya kalau ke pasar, kalau ada petek-petek murah kayak gini. Ini mau kita kupasin kulitnya, kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita tengok kulit melinjo sudah tadi kita kukus. Nah, ini sudah selesai kita kukus, ini mau kita angkat. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya Flavis. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simpel-simpel aja. Sini kita cuma pakai bawang putih, terus ada bawang merah juga nanti. Terus aku juga mau tambahkan cabai. Rasanya tuh kalau masak nggak pedes, kalau maem nggak pedes terus saya kurang enak Flavis. Tapi saya tetap Flavis nggak yang suka pedes-pedes banget, nanti pakai cabenya yang merah keriting aja. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit. Pokoknya nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Oh ya Flavis, tadi aku belum sebutin ada satu bumbu yang enak banget kalau untuk bikin tumis-tumisan atau oseng-oseng, yaitu aku mau pakai tempe semangit Flavis. Wah, ini kalau aku bilang itu bumbu magic Flavis. Ini mau ditumis pakai kangkung enak, kacang panjang enak, pare enak, daun genjer juga enak banget. Makanya aku bilang itu bumbu magic. Ini kita potong-potongnya agak lebar juga nggak apa-apa. Sekarang kita mau siapkan wajan, tambahkan minyak. Di sini kita mau tambahkan teri. Ini tadi terinya sudah aku bersihkan. Sekarang kita mau goreng terlebih dahulu terinya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai terinya mateng. Misalnya Flavis nggak punya teri, juga bisa, teri kayak gini juga bisa diganti pakai teri Medan. Itu juga enak banget. Kalau sudah mateng, kita mau tumis bawang brambang. Harusnya tadi bawang brambangnya dulu Flavis, tapi ini kemasukan semua ya wis, nggak apa-apa. Kita tumis sampai wangi, masukkan tempe semangitnya. Kemudian kita mau aduk-aduk, biarkan tercampur rata seperti ini. Sekarang kita masukkan tahunya ya. Kalau tahunya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah, baru kita akan masukkan kulit melinjonya, tambahkan gula sedikit, tambahkan juga ada kaldu bubuk. Di sini aku nggak pakai garam lagi Flavis, karena terinya kan sudah ada asin sedikit dan juga tahunya juga sudah ada rasa asinnya sedikit. Jadi aku tambahkan kaldu bubuk yang sudah ada rasa asin, jadi nggak perlu lagi tambahkan garam. Tambahkan air, kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Misalnya sudah mau diangkat, masukkan petenya. Aduk-aduk. Aku suka banget kalau makan pete itu masih yang meletus. Jadi aku masuknya di awal. Bagi Flavis yang sukanya makan petenya tuh lebih mateng, tadi masukinnya bareng sama bahan-bahan yang lain. Kita aduk sebentar, ini siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang enak banget nih. Bagi Flavikasi maem kayak gini tuh udah mewah banget rasanya dan bisa ngabisin nasi banyak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kembang kobis atau kembang kol yang enak banget.
Kita siapkan dulu kembang kolnya, terus mau kita potek-potekin kecil-kecil aja kayak gini. Nanti kalau sudah dipotek-potekin, kita rendam dulu pakai air, terus tambahkan garam, terus baru setelah itu dibilas sampai bersih. Biasanya kan kalau kayak gini tuh suka ada kulitnya kecil-kecil, nah itu nanti biar pada mati semuanya. Kemudian sekarang untuk bahan tambahannya aku mau pakai wortel Flavis biar nanti makin lengkap sayurannya dan juga makin cantik. Kita akan siapkan wortel, kita iris tipis-tipis boleh, mau saya Flavis mau panjang-panjang juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja ya, motongnya mau modelnya kayak gimana. Kemudian kita sisihkan, terus kita siapkan juga, aku mau pakai buncis Flavis, buncisnya mau kita potong-potong. Tadi bagian ujungnya sudah aku buang dulu, habis itu baru aku potong kecil-kecil kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple aja Flavis, yang seadanya di rumah aja, nggak perlu yang neko-neko. Flavis nggak usah khawatir, walaupun resepnya simple seadanya, tapi rasa tetap enak banget. Untuk cabenya di sini aku mau pakai cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau pakai rawit boleh. Kalau misalnya mau lebih pedas, Flavis yang nggak mau pedas sama sekali bisa juga pakai cabai merah gede. Terus bijinya itu dibuang, jadi tetap dapat aroma cabai, tapi nanti nggak pedas dan warnanya juga cantik. Sekarang kita siapkan juga ada bawang merah, bawang putih. Ini mau kita iris-iris. Kalau sudah diiris, kita mau tumis sampai nanti wangi banget. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis lebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Kalau sudah layu, baru kita akan masukkan lomboknya. Aduk-aduk lagi. Kalau sudah, baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran. Di sini aku mau masukkan buncis sama wortelnya. Aduk-aduk. Ini wortelnya aku iris tipis-tipis banget, jadi nanti lebih cepat mateng ya. Jadi makanya aku masukkan bareng sama buncisnya. Kita masukkan kembang kolnya, aduk-aduk, tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya, garam, penyedap rasa. Saya pakai penyedap rasa ya. Aduk. Ini nggak aku tambahkan gula karena kembang kol itu biasanya rasanya itu sudah agak manis. Tambahkan air sedikit aja. Kita aduk-aduk, masak sampai nanti mateng. Tingkat keempukannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau agak keris-keris boleh, atau mau lebih empuk lagi ya boleh. Kalau aku sukanya kayak gini, masih agak keris-keris. Nih sudah siap kita sajikan di meja makan. Genah, enak banget ini untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng-oseng pare yang enak banget. Ini parenya mau kita buang bagian bijinya. Kemudian nanti mau kita potong-potong. Flavis nanti nggak perlu lagi diremet-remet supaya ngilangin pahitnya ya. Saja deh kalau pare yang jenis kayak gini kan nggak terlalu pahit banget. Ada pahitnya tapi sedikit. Dan itu kalau sampai hilang banget menurutku rasanya nanti jadi nggak enak. Beda kan sama pare zaman dulu ya. Pare yang warnanya hijau banget. Terus kayak rengket-rengket itu lebih pahit rasanya. Ini parenya mau kita potong-potongnya tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, dah ini mau kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini yang menurutku enak banget kalau bikin oseng-oseng pare. Kita mau pakai tempe yang sudah semangit kayak gini Flavis. Jadi tempe yang menjelang mau busuk. Itu rasanya enak banget, terus bikin tumisan parenya itu jadi memes gitu. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Kita mau tambahkan lombok rawit. Rasanya itu kalau maam sayur pare kayak gini, kalau nggak pedes tuh kurang enak. Tapi misalnya Flavis nggak suka pedes banget, ya wis nggak apa-apa. Nanti pakainya yang cabai merah keriting atau cabai merah gede, itu kan nggak terlalu pedes. Tambahkan juga ada bawang merah. Terus kita tambahkan juga ada bawang putih. Ini semua mau kita iris-iris aja, nggak perlu ngulek-ngulek lagi, nggak perlu blender-blender. Kalau sudah diiris tipis-tipis, ini mau kita sisihkan. Terus kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong atau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya. Biarkan nanti sampai wangi dan juga sudah mulai layu. Baru nanti kita akan masukkan cabenya. Ini cabenya kita masuk. Kita
Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai wangi banget dan juga sudah agak kering. Baru nanti kita akan tambahkan satu bahan yang ini bikin rasa itu jadi enak dan juga gurih banget. Kita mau pakai udang rebon, Fluffy, ini sengaja aku tambahkan udang rebonnya yang agak banyak, biar nanti rasanya itu gurih. Kalau udah pakai kayak gini tuh rasanya udah nggak perlu penyedap rasa, juga udah gurih banget, Fluffy. Terus kita masukkan tempe semangitnya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah, kita masukkan parenya. Kalau parenya udah masuk, kita mau aduk-aduk, biarkan nanti kegongsong. Tambahkan juga gula, garam. Kalau misalnya Fluffy mau tambahkan penyedap rasa ya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena kita udah pakai bumbunya komplit. Apalagi tadi kita pakai udang rebon, itu udah gurih banget rasanya. Kalau misalnya Fluffy mau tambahkan air, nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja airnya. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai nanti mateng. Tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Bagi Fluffy yang kayak aku sukanya masih krius-krius, nanti masaknya udah gini aja. Kalau misalnya lebih empuk lagi ya boleh. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng kubis yang enak banget. Ini resep masakan simple, murah meriah, tapi rasanya tuh enak. Terus kita nanti makamnya pakai tempe goreng sering. Udah cocok banget untuk lauk sarapan, Fluffy. Kita siapkan kubisnya, terus kita potongnya panjang-panjang kecil-kecil kayak gini. Untuk bahan tambahannya kita mau pakai kentang. Biasanya kan kentang kita bikin untuk sup, kita bikin untuk bergedel, atau kita bikin untuk gulai ya. Hari ini kentangnya mau kita tumis. Ayo, siapa yang udah pernah makan tumis kentang? Rasanya itu enak, Fluffy. Kita iris tipis-tipis, kemudian kalau sudah kita potong panjang-panjang kayak kita motong labu siam. Biasanya kan aku suka banget juga masak labu siam, potong-potongnya kayak gitu aja, Fluffy. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, nanti direndam air ya, supaya nanti nggak hitam warnanya. Sambil menunggu, di sini kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simpel-simpel aja, cuman pakai lombok, bawang, brambang. Nanti kita mau pakai juga godong bawang. Nah, ini aja bumbunya, nggak perlu neko-neko, nggak perlu yang ribet-ribet, juga nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, cuman diiris-iris aja kayak gini. Untuk cabenya atau lomboknya di sini aku mau pakai yang rawit, Fluffy. Bagi Fluffy yang nggak mau terlalu pedas, nanti pakainya yang merah keriting ataupun yang merah gede. Itu kan nanti nggak terlalu pedas, tapi tetap dapat warna yang cantik dan juga aromanya cabenya juga berasa ya. Ini godong bawangnya jangan lupa kita potongnya serong-serong boleh, mau panjang-panjang boleh, mau buntir kecil-kecil ya boleh banget. Saya Fluffy di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbu-bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang, brambang, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru nanti kita akan masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar wangi dan juga agak kering ya. Baru nanti kita akan masukkan kentangnya terlebih dahulu. Kubis itu kan sebentar banget matang, Fluffy, jadi nanti masukinnya belakangan aja. Kita masukkan kentangnya dulu, kita oseng-oseng atau kita gongsong-gongsong sampai nanti kentangnya itu setengah matang. Baru nanti kita akan masukkan kubisnya. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Nanti kita mau pakai garam, gula, dan juga penyedap rasa. Untuk Fluffy di rumah yang mungkin kadang-kadang ada yang suka masak tuh nggak pakai gula ya, ada katanya nggak suka gula ya boleh, nggak usah dikasih gula. Ada juga yang bilang aku nggak suka masak pakai penyedap rasa, ya wis nggak usah pakai penyedap rasa. Kayak gini aja rasanya itu udah enak banget kok. Ini mau kita tambahkan lagi air, tapi sedikit aja airnya, nggak usah banyak-banyak. Kita gongsong-gongsong. Ini masaknya nggak usah lama-lama, Fluffy, karena kubis itu sebentar banget mateng. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan godong bawangnya. Aduk-aduk sebentar. Nah, ini udah siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang cocok banget untuk sarapan. Nanti kita tinggal goreng tempe, atau misalnya Fluffy mau goreng bakwan jagung, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng walu Jipang yang enak banget. Resep masakan murah meriah, simple, tapi rasanya enak. Terus anak-anak juga suka. Hari ini aku juga masaknya nggak pakai cabai ya. Karena Fluffy di rumah suka bilang, Fluffy masaknya jangan pakai cabai terus. Nah hari ini aku nggak pakai cabai, jadi anak-anak di rumah itu juga pasti bisa maem. Apalagi nanti aku mau tambahkan walu Jipangnya pakai jagung manis. Wah ini tambah enak lagi. Ini siapkan jagung manis terus kita mau peret kayak gini. Kalau sudah diperet ini nanti mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbunya. Hari ini untuk bumbunya kita mau pakai yang simple banget Fluffies. Kita siapkan bawang putih. Terus kita mau iris kasar aja udah. Nggak perlu bawang merah, nggak perlu lombok, cukup bawang putih aja. Kalau sudah diiris-iris, kita mau tumis. Kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong bawang putihnya, biar nanti sampai wangi dan warna juga agak kecoklatan. Kalau sudah, kita akan masukkan jagung manisnya, terus juga sak labu-labunya kita masukin. Kita aduk-aduk. Nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Kalau misalnya Fluffy mau tambahkan penyedap rasa, pakai kaldu jamur, kaldu ayam, ataupun kaldu sapi. Gak boleh, tambahkan sedikit air dan juga garam. Ini nggak perlu pakai gula lagi ya karena jagungnya udah manis. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng. Tingkat kematangan disesuaikan dengan seleranya Fluffies. Kalau Fluffy Kasih sukanya yang masih krius-krius, kalau Fluffies yang mau lebih empuk juga boleh banget. Nanti masaknya lebih lama. Dan begini aja, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih, dan juga sedap banget. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan rebung yang enak banget. Sajane ini lagi nggak musim rebung Fluffies, tapi kok di pasar ada yang jual rebung, terus aku langsung beli. Terus ini sudah dipotong-potong dari sananya Fluffies, jadi nggak perlu dipotong-potong lagi. Ini nanti kita cuci bersih, kalau sudah dicuci terus kita rebus. Sekarang kita sisihkan dulu, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya Fluffies. Kita mau pakai bumbu simpel-simpel aja ya. Kita cuma mau pakai lombok. Lomboknya ini aku tambahkan lombok rawit biar nanti tambah pedes. Kalau yang nggak suka pedes ya wis pakainya lombok keriting ataupun lombok merah yang gede ya nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan lagi bawang merah, terus ada bawang putihnya juga. Nanti kita akan tambahkan lagi tomat sedikit aja supaya nanti lebih seger. Dan juga nanti kita tambahkan godong bawang biar nanti makin wangi dan juga warnanya juga makin cantik. Gak usah banyak-banyak, godong bawangnya satu aja udah cukup. Terus kita potong-potong. Potong-potongnya boleh panjang-panjang ataupun mau serong-serong ya boleh, mau buntir-buntir juga boleh. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Terus kita mau rebus rebungnya. Tadi sudah aku siapkan air, terus sudah aku rebus dan sudah mendidih. Kita masukkan rebungnya, kita rebus, biarkan nanti kita tutup dulu terus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tunggu beberapa saat. Habis itu kita angkat. Nah, ini sudah matang rebungnya. Nah ini kenapa direbus dulu supaya nanti kayak getah-getahnya, terus aroma-aroma yang gak enaknya itu hilang Fluffies. Apalagi kalau misalnya kayak dulu waktu aku tinggal di Jakarta, kalau beli rebung di pasar tuh suka ada bau-baunya ya. Nah ini kalau misalnya direbus dulu sebelum dimasak itu nanti akan berkurang baunya. Sekarang kita mau tumis dulu bumbu-bumbunya, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita mau masukkan lomboknya. Kita tumis-tumis lagi, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering, baru di sini kita akan masukkan rebung yang sudah tadi kita rebus. Kalau sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Nanti kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai gula, garam, dan juga sedikit penyedap rasa. Gulanya aku pakai gula Jawa Fluffies. Kalau misalnya Fluffies nggak ada ya udah pakainya gula pasir sedikit juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah kita masak sampai nanti benar-benar enak, tanek,
dan juga mateng. Pokoknya masak apa aja yang penting tanek itu nanti enak dan juga nggak gampang basi. Misalnya masaknya pagi, dimaamnya sore itu nggak apa-apa, Flavis. Kalau sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan tomat dan juga godong bawangnya. Dah, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal dikosong-kosong sebentar. Nah ini udah siap kita sajikan di meja. Rasanya enak, gurih, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Ini resep masakan yang simple, cuma cemplang-cemplung aja mateng tapi rasanya enak. Kita siapkan dulu buncis, kemudian ini tadi bagian ujungnya sudah aku buang, terus kita potong-potong. Boleh motong-motongnya kecil-kecil kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau agak potong panjang-panjang juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai jamur. Flavis bisa pakai jamur apa aja. Aku pakai jamur tiram, bisa pakai jamur kancing atau jamur itu yang shiitake itu juga boleh banget. Nah ini jamurnya kita potek atau kita belah-belah atau kita suwir-suwir. Nah nanti kita cuci bersih. Biasanya kalau aku untuk ngilangin bau agak langunya itu kadang suka pakai air hangat terus direndam sebentar, habis itu kita peres. Atau juga misalnya Flavis mau pakai air dingin, pakai air biasa maksudnya juga boleh, tinggal disiram terus nanti diperes, disiram lagi, diperes lagi 2-3 kali, itu nanti nggak bau lagi. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya kita mau pakai cabai. Ini cabainya aku mau pakai cabai rawit, terus juga cabai gede. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, boleh pakai cabainya yang gede aja. Nah sekarang kita siapkan juga untuk bawangnya, kita pakai bawang merah dan juga nanti kita pakai bawang putih. Ini cukup kita iris-iris aja kayak gini Flavis. Dah ini aja bumbunya, nggak perlu neko-neko, cuma lombok, brambang, bawang yang seadanya di rumah aja. Kalau sudah kita sisihkan, terus mau kita tumis. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbu-bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya, aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi banget dan juga sudah agak kering. Baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan buncisnya. Jamur-jamurnya tadi juga tak masukkan sekalian. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau tambahkan garam, penyedap rasa. Kalau misalnya mau tambahkan gula sedikit, boleh pakai gula Jawa ataupun pakai gula pasir ya boleh. Kita aduk-aduk. Nah ini masaknya udah gak usah lama-lama Flavis, biar nanti warnanya tetap cantik banget dan juga masih krius-krius. Aku sukanya yang kalau sayur itu masih krius-krius kayak gini Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis sukanya yang lebih empuk juga nggak apa-apa, nanti dimasaknya lebih lamaan dikit. Nah, seperti ini aja. Nih warnanya udah cantik banget, aromanya juga udah wangi. Senajan pakai bumbu yang seadanya, tapi rasanya itu enak banget. Cocok untuk lauk sarapan, lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan tempe yang enak banget. Kita siapkan dulu tempenya ya. Ini mau kita potong kecil-kecil Flavis. Terus nanti selain ada tempe, aku juga mau tambahkan lagi ada kecambah kedelai. Wadah, favorit Flavikasi banget. Cambah kedelai tuh mau diapain aja enak Flavis. Jangan bening enak, ditumis enak. Apalagi kita tumis juga tambah enak lagi. Ini mau kita siapkan dulu tempenya, terus kita mau potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah potong kecil-kecil, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai buncis. Ini buncisnya tadi sudah aku buang bagian atasnya ya. Terus kita potong-potong. Potong-potongnya juga kecil-kecil aja kayak gini. Sudah potong-potong, nanti kita sisihkan dulu. Kita mau siapkan cambah kedelainya. Nah ini sudah. Sekarang kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai yang simple Flavis. Kita mau siapkan ada bawang merah, terus kita siapkan juga nanti ada bawang putih. Kita siapkan cabai juga. Untuk cabenya nanti kalau misalnya Flavis di rumah sukanya kayak aku,
sukanya yang pedes boleh pakai lombok rawit yang agak banyak. Bagi Flavis yang mungkin sukanya nggak mau terlalu pedes, kadang-kadang suka ada yang komen juga, Mbak Flavi kalau masak jangan pedes terus dong, jadi ngono gue. Tapi ini nggak apa-apa kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, nanti cabenya pakai cabai yang merah keriting aja, atau misalnya Flavis mau pakai cabai yang merah gede juga boleh, itu nggak apa-apa kan, nggak terlalu pedes. Kalau sudah, kita mau tumis dulu bumbunya, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, terus kita aduk-aduk sampai nanti agak layu. Kalau sudah agak layu, baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya, kita tumis-tumis. Sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada salam dan juga serai. Kita aduk-aduk lagi. Terus kita masukkan tempenya. Kita masak dulu tempenya sama bumbunya sampai nanti rodok kering, Flavis. Dan warnanya juga agak kecoklatan. Nah, kira-kiranya kayak gini. Ini sudah agak kering. Sekarang kita akan masukkan kecambah, kedelai, dan juga ada buncisnya, kita masukin jadi satu kayak gini. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata ya. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula. Misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, misalnya mau pakai micin, ataupun mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka, ya wis pakainya gula Jawa sama garam aja juga udah enak banget. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus kita akan aduk-aduk, masak sampai nanti dirasa sudah matang. Kalau aku sukanya tuh masih yang krius-krius, Flavis. Bagi Flavis yang sukanya busisnya lebih empuk, itu nanti dimasaknya lebih lamaan dikit. Ini aja, ini warnanya udah cantik banget, rasanya juga udah enak, gurih, buket. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Udah pagi-pagi sarapannya pakai tumisan kayak gini, itu udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng pepaya mentah yang enak banget. Atau kalau di tempat Flavikasi ngomongnya lodeh gandul. Biasanya nih kita sajikan kalau di tempat Flavikasi itu kalau ada orang hajatan, entah itu nyunatin atau mantu dan lain sebagainya. Pokoknya nek wong duwe gawe iki mesti ada lauk model kayak gini, Flavis. Rasanya enak banget. Ini gandulnya atau pepaya mentahnya kita potong-potong. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau ribet, itu juga boleh diperet-peret, itu juga boleh banget. Nah, ini karena Flavikasi mau potong aja manual kayak gini ya nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Motongnya rodok panjang-panjang kayak gini ya, biar nanti hasilnya lebih cantik. Nah, nanti supaya gandul mentahnya ini atau pepaya mentahnya ini lemes, itu biasanya tak remet dulu pakai garam. Caranya seperti ini, kita tambahkan garam, terus mau kita remet-remet sambil agak ditekan sedikit ya. Nanti kalau sudah, kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Habis itu kita cuci sampai nanti benar-benar bersih. Sekarang kita tambahkan lagi untuk tambahannya, aku mau pakai kulit melinjo. Kalau misalnya Flavis nggak punya kulit melinjo, boleh pakai godong melinjonya, nggak apa-apa. Ini kulit melinjonya tadi sudah aku cuci bersih. Terus mau kita belah-belah, boleh dipotong ataupun dibelah ya nggak apa-apa. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian nanti kita mau rendam dulu pakai air panas. Atau misalnya Flavis mau rebus sebentar juga boleh. Atau misalnya Flavis nanti mau kukus dulu, itu juga boleh banget. Ini fungsinya supaya nanti kulit melinjonya itu mateng dan baunya itu udah hilang. Untuk bumbu-bumbunya Flavis, ini kita mau pakai lombok hijaunya yang banyak. Kita iris-iris. Flavis misalnya nanti mau pedes, boleh tambahkan lombok rawit. Enaknya tuh kalau maam lodeh kayak gini, ini yang pedes Flavis, jadi kita tambahkan lombok rawitnya yang agak banyak. Kalau sudah, tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris. Dan juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris dah. Bumbunya ini aja Flavis, yang simple tapi nanti rasanya tuh enak. Sekarang kita akan tumis bumbunya. Kita masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi dan agak layu. Kalau sudah, baru kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya udah masuk, kita aduk-aduk lagi.
Kalau sudah agak layu baru nanti kita akan masukkan gandulnya atau pepaya mudanya. Ini tadi sudah aku diamkan tadi selama kurang lebih 10 menit. Terus juga sudah aku bilas lagi. Nah, ini mau kita masukkan kulit melinjonya, kita masukkan sekalian Flavis. Kita aduk-aduk, kita masak. Kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Ini aku pakai gula Jawa, boleh juga pakai gula aren ataupun pakai gula putih juga enak, nggak apa-apa. Aduk-aduk, kita masak sampai nanti benar-benar mateng. Nah, ini kita nggak tambahkan air Flavis, ini aja. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!